Siapa dipanggil siapa? Selsa. Selsa. Oh ya, kamu siapa? Kalau saya Nahda Tazkiyah Rahmadina, bisa dipanggil Nahda. Nahda, Salsa dan apa? Selsa. Selsa ya. Selsa dan Nahda. Gimana, Selsa? Nah, jadi di sini kami ingin berbincang-bincang sedikit mengenai AKMI dan zona integritas. Nah, gimana nih Pak, kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Nah, kalau berangkat makan pagi dulu apa makan pagi di sini? Makan pagi dulu. Oh, makan pagi di kantor, di sekolah. Oh, di rumah nggak sempat makan pagi? Atau saya asrama? Enggak. Oh, enggak mondok enggak? Enggak. Dari rumah. Tapi sarapannya di sekolah. Enak di kantin? Oke. Gimana? Nah, kami mau minta pendapatnya nih Pak, bagaimana tentang pelaksanaan AKMI di Mandua Brebes? Oke. AKMI ini asesmen ya. Asesmen itu semacam pengujian, semacam pengukuran ya. Pengukuran kompetensi. Gimana anak-anak ini di levelnya masing-masing itu dicek kompetensinya, sudah kompeten atau belum. Ini harusnya anak ini punya kemampuan membaca begini, kemampuan berhitungnya begini, gitu. Itu diukur dengan AKMI ini. Jadi AKMI ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran sereal mungkin tentang kompetensi siswa madrasah. Dari itu kemudian kita tahu, oh ternyata siswa madrasah sudah bagus, lanjutkan. Nah, itu. Atau kemudian kita akan temukan potret yang, oh ternyata di titik ini masih kurang bagus, maka titik itulah yang akan dilakukan perbaikan. Itu yang sekarang kita lakukan, asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, berarti kan AKMI ini sangat penting nih Pak untuk kompetensi literasi dan numerasi kami. Nah, menurut Bapak, manfaat apa yang akan kami dapatkan dari kegiatan AKMI ini? Manfaatnya nanti para pengambil kebijakan, ya nanti penentu, mulai dari di penentu kurikulum di Kemenak Pusat, kemudian sampai nanti di madrasah, punya treatment, punya cara yang tepat. Jadi ternyata itu tadi, manfaatnya apa yang sudah bagus, kita menjadi tahu, oh ini sudah bagus, maka kita makin pede, makin bersemangat melanjutkan. Tapi ada kalanya, oh ini masih kurang bagus. Di sisi apanya? Oh di sisi bahannya mungkin, di sisi cara gurunya ngajar mungkin, di sisi cara anak-anak mengikutinya mungkin. Nah di situ. Jadi kemanfaatannya adalah mereka bisa, anak-anak ini bisa mendapatkan treatment yang tepat agar dia belajarnya berhasil. Kalau begitu, apa sih harapan Bapak untuk kegiatan AKMI? Dan kira-kira apa yang bisa memajukan madrasah kita ini? Ya, kalau dari sisi pelajar, dari sisi kalian, tugas kalian cuma satu, belajar. Pelajar nggak punya tugas lain. Jadi kalau mau pinter ya belajar. Nggak ada pinter tanpa belajar. Jadi kalau ada pelajar kok tidak belajar, itu seperti petani yang tidak bertani. Seperti pedagang yang tidak berdagang. Seperti pelari yang tidak, ya kan pelari kan harus tugasnya apa? Pelari. Pedagang tugasnya dagang, petani tugasnya bertani, pelajar tugasnya belajar. Maka kalau dari kan apa yang harus dilakukan terkait dengan AKMI, mau terkait dengan AKMI maupun tidak AKMI, nanti akan ada ujian, ada asesmen yang lain, tugas kalian adalah belajar. Nah, terus kemudian nanti Pak Guru, Bu Guru, Pak Ustadz, Ustadzah, Pak Kepala Madrasah akan mendapatkan informasi tentang kondisi kalian. Oh ternyata di Mandua Brebes kondisinya seperti ini, Pak Madrasah, Pak Camat, lakukan ini. Nah, begitu nanti untuk kaitan dengan AKMI. Pokoknya kalau kalian semuanya belajar dengan baik, diukur kapanpun, dicek kapanpun, mau hari ini dicek, minggu depan lagi dicek, itu nggak ada masalah. Dan nanti hasilnya mudah-mudahan hasil yang baik. Nah, oleh karena itu Pak, selain AKMI, kami juga ingin sedikit berbincang dan bertanya tentang zona integritas. Karena kebetulan kami itu sangat ingin tahu, dan teman saya ini kebetulan kepo banget nih Pak, tentang pembangunan zona integritas. Terima kasih kan ada. Kemarin. Ini kita lagi banyak diperbincangkan. Tapi panas juga ya kesana sih. Gimana? Zona integritas kan lagi banyak diperbincangkan di madrasah nih. Menurut Bapak, seberapa penting sih zona integritas di madrasah seperti ini? Jadi gini, zona integritas itu adalah komitmen dari madrasah untuk memperbaiki layanan, tata kelolanya, dan juga layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini juga melayani siswa, melayani orang tua siswa, melayani alumni, gitu kan? Jadi madrasah kalian ini bertekad untuk memperbaiki itu.
Maka kemudian ada zona-zona, ada sekian zona yang terus dilakukan perbaikan untuk dibangun pembangunan zona integritas, berintegritas, bersungguh-sungguh, ya ucapannya, ya perbuatannya, ya program-programnya, itu untuk memperbaiki itu tadi. Itu namanya pembangunan zona integritas. Untuk apa? Untuk meneguhkan bahwa para ASN, pegawai, apakah itu Pak Kepala Madrasah, TU, guru, dan sebagainya, itu adalah pelayan-pelayan masyarakat. Dengan begitu, maka layanan yang diberikan yang baik menjadikan ya siswa, ya orang tua, ya masyarakat, ya lingkungan, nah itu alumni, itu kemudian bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk belajar, untuk berprestasi, arah dari zona integritas itu. Dan yang kalian tahu, ada ribuan madrasah di Indonesia itu yang ikut kegiatan ini. Dan sedikit Jawa Tengah itu yang ikut kegiatan ini ada sekitar 200-an madrasah. Yang lolos hanya 14. Dari 14 itu salah satunya Mandua Brebes. Keren kan? Ya, jadi keren. Pak Guru, Pak Kepala Madrasah, Bu Guru itu bersungguh-sungguh memperbaiki layanannya. Nah, kalian manfaatkan ini. Begitu ada program bagus, nggak usah nunggu yang lain. Ayo semua ikuti. Ada program ini, madrasah kita harus rapi, harus bersih. Karena nanti kalau tamu datang, ada alumni datang, ada masyarakat datang, madrasah kita rapi, indah. Nah, itu bagian dari dukungan kalian terhadap pembangunan zona integritas. Nah, kalau ini nanti berhasil, nanti madrasah ini nanti akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu arah dari pembangunan zona integritas. Oke, dengan begitu pastinya banyak tantangan ya kan yang harus dihadapi dengan zona integritas. Nah, dengan segudang pengalaman yang Bapak miliki, apa sih tantangannya dan bagaimana sih cara menghadapinya? Ya, klasik sebenarnya ya, tantangannya itu klasik. Tantangannya itu adalah menjaga kekompakan. Jadi sebenarnya dibutuhkan sepanjang kita kompak, maka ya berat sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, gitu ya. Sepanjang kita mau bersatu, sepanjang kita mau gotong royong, sesungguhnya banyak hal yang bisa kita selesaikan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Maka tantangannya adalah kalian semuanya, termasuk sivitas akademik semuanya, kompak. Nah, tantangannya adalah ketika kalian bertemu dengan persoalan, dengan masalah. Seringkali orang saling nyalahkan, menunggu. Ini bukan tanggung jawab saya, itu salahnya siapa. Ya, gitu. Nah, itu yang menjadikan harusnya kita itu kompak rukun. Nah, habis energi kita untuk bahasa Brebesnya berselisih, eyel-eyelan itu. Apa namanya? Nah, itulah. Beradu. Nah, itu ya. Nah, ini yang saya kira itu. Jadi kompaklah kalian, ada persoalan, ada masalah itu biasa. Hadapi, selesaikan masalah dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya apa sih tanda-tanda awal sebuah madrasah sudah menerapkan zona integritasnya dengan baik? Yang pertama, orang yang datang ke madrasah ini siapapun keluar dari madrasah membawa senyum. Urusan apapun dia datang membawa senyum. Orang yang datang dengan senyum keluar dari madrasah senyumnya tambah lebar. Nah, itu. Jangan sebaliknya. Orang sudah senyum bagus-bagus, begitu datang di madrasah keluar jadi susah. Wajahnya jadi murung. Nah, itu sudah tanda-tandanya itu. Jadi lihat aja apakah nih. Jadi misalnya begini. Anak-anak ini kira-kira lebih seneng cepet-cepet pulang, atau anak-anak ini pulang harus diusir dulu sama gurunya. Ayo kantor madrasahnya mau tutup, sudah pada pulang sana. Kalau yang terjadi yang pertama, pokoknya pengen segera pulang, berarti madrasah ini menjadi tempat yang tidak menarik. Tapi kalau yang kedua yang terjadi, kalian harus diusir-usir dulu, berarti madrasah ini sudah berhasil menjadi tempat yang nyaman untuk berinteraksi, untuk belajar. Nah, tandanya itu. Kalau tanda yang kedua ini yang muncul, tandanya kira-kira yang satu atau yang kedua? Kalian ini pada pulang pakai diusir-usir nggak? Enggak. Oh, enggak? Enggak dong, Pak. Nah, jadi pulang itu. Jadi kalau Anda ini sampai kemudian, ayo sudah pulang, sudah selesai, besok lagi. Ya, itu berarti madrasah ini bagus. Tapi kalau ada yang masih suka bolos, belum waktunya pulang, minta pulang, itu berarti ada yang harus masih diperbaiki. Gitu ya? Yep. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Mandua Brebes, Jayalah madrasahku. Mandua Brebes, selalu di hati. Mandua Brebes,
Ora sepele.